Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah yang sedang trending. Salah satunya dalam perang tarif di dunia ini, ya. Dan Indonesia juga termasuk yang kena dampaknya. Dari paman gober Donald Trump ini kita disorot. Nah, ini kan jadi terkenal, yaitu sistem pembayaran di Indonesia yang bisa menggerus Mastercard maupun Visa. Jadi kita punya, ternyata nih, baru tahu juga, ternyata produk Indonesia yaitu QRIS. Kadang orang membaca, ada yang baca Kris juga ya. Kalau Mas Eko bacanya gimana? Kris, Pak. Kris. Kalau Kang Eki apa? QRIS. QRIS. Jadi memang ada ya. Yang penting tujuannya sama ini kan. Pembayaran menggunakan QR code ya. Nah, kemudian cepat. Jadi ini salah satu kebanggaan Indonesia, sehingga kita bisa menghemat negara kita, karena dari yang kami dengar itu, Mas Eko, itu biayanya murah dan datanya tersimpan di Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan yang saya sebutkan tadi, misalnya kena cas, kena fee 1.000, kalau ini kecil, katanya 300, itulah bandingannya seperti itu. Ya, jadi ini sangat membantu kita, jadi kebanggaan kita lah. Judul di atas ini kan kebanggaan Indonesia ini, ya kan? Iya. Jadi kalau yang belum tahu QRIS atau KRIS itu adalah, kalau singkatannya adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, jadi kan dari berbagai macam platform yang pembayaran itu ternyata bisa satu ya, ternyata punya bank apa aja langsung bisa cus gitu ya. Bisa. Iya gitu, dan itu mengenakkan gitu loh. Ya gitu Mas Eko, karena saya pengalaman pembayaran itu ada traumanya loh. Wah itu. Trauma gimana, Pak? Ya traumanya gini. Saya kalau kuno kan menggunakan uang. Kalau uang yang fisik gitu. Ya trauma yang pertama jelas karena itu palsu. Uang palsu ya toh. Kita pun ya meskipun ya kadang bisa kena uangnya rusak ya kan. Kena gunting, kena klip. Itu udah kemudian zaman sekarang ya nggak ada susuknya, nggak ada uang kembaliannya kadang. Itu males banget. Kembaliannya permen, Pak. Itu yang bikin gak enak itu dari segi uang. Bawahnya pun sekarang nggak model lagi loh, dompetnya tebal kali. Makanya dulu kalau jangan punya uang banyak dikatakan dompetnya tebal kan gitu. Padahal nggak perlu kalau zaman sekarang ya kan. Betul. Yang kedua itu kan pembayaran lewat ATM. Lewat ATM pakai kartu. Lah, pakai kartu ini kan bisa transfer. Kalau ini cerita yang dulu Kang Egi, ya kan? Betul, Pak. Tapi sampai sekarang saya trauma, karena saya pernah ngambil uang, ya kan? Itu udah beberapa kali, itu di kota tertentu itu saya tertelan itunya, kartunya. Apa gak deg-degan? Wah, setengah mati keringatan itu. Udah sedang pergi perjalanan jauh, tertelan. Wah, blokir sana gini. Duitnya gimana lagi? Wah, pokoknya ribet lah, stres. Sampai sekarang saya kalau bisa nggak mau ngambil uang di ATM. Oh iya. Iya. Saya ngambilnya di mana coba? Di mana, Pak? Ya saya yang kecil-kecil di pelosok itu loh. Contohnya di BRI Link. Karena saking takutnya kena skimmer, kena diintip pinnya. Nah kan gitu. Banyak kasus sih, Pak. Banyak kasus, dan itu banyak kasus pokoknya. Jadi saya sekarang meskipun kan lebih mahal itu kalau ngambil di BRI Link jasanya. Iya, betul. Ya casnya ngambil 4 juta, potongannya 15.000. Kan gitu perbandingannya. Tadi kan menggunakan Visa, kita menggunakan itulah ATM itu juga kan, kalau yang Visa atau
kan ada hitungannya itu berapa persen. Tapi kalau QRIS lebih rendah lagi. Iya. Kan gitu. Itu Mas Eko. Jadi trauma tadi. Transfer juga begitu. Ya, transfer, kalau transfer masalahnya apa? Nah itu kalau di luar daerah kalau nggak ada sinyal itu loh. Nah itu juga apa ya? Tapi kalau QRIS juga pakai internet juga ya. Internet juga ya. Tapi kan ribet Ribet. transfer. Dan gini loh Mas, transfer maupun QRIS ini itu hebatnya, senangnya saya Mas. Itu kita beli apa itu pas. Oh, iya kan, beli pecel 7.550 bisa. Iya toh. Nggak perlu pengembalian apartemen gitu. Wah, jadi inilah yang kelebihan QRIS atau KRIS itu tadi. Mudah-mudahan ini berkembang. Dan nah ini ada lagi, katanya kan sekarang udah di negara ASEAN juga berguna, dapat digunakan Mas. Kalau ke luar negeri, aduh senengnya sekarang katanya nih ke depan ya, mau ke Jepang, Korea, Arab Saudi, kalau itu bisa berkembang kan enak. Kita nggak usah nukar duit-duit luar negeri itu loh. Ya kan enak Mas. Kalau dulu saya ke luar negeri, ya sekali-kali pernah Mas. Itu nuker uang lah di Indonesia, nuker di sana nuker. Nanti kalau pulang sisanya nggak bisa dipakai lagi, disimpan, kan jadi rugi Mas. Ya. Kalau QRIS tadi sudah tepat, jumlahnya tepat dan nggak nukar-nukar lagi, nggak repot. Iya toh Mas. Iya Pak, betul Pak. Iya, jadi ini pemirsa, jadi kita galakkan KRIS atau QRIS tadi itu supaya ini kan karena produk Indonesia loh Mas. Betul Pak, betul. Ini produk Indonesia yang oleh Bank Indonesia 17 Agustus 2019 ya. Iya. Iya, itu udah lumayan loh. Kemudian itu bekerja sama dengan apa Mas? ASPI. ASPI apa? Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Wah, itu kan artinya produk Indonesia ini Mas. Jadi harus kita dukung supaya ini lebih dipakai banyak orang Indonesia. Syaratnya ya punya nomor rekening sama banking kan. Iya gitu pemirsa. Jadi kita berterima kasih atas adanya QRIS semakin berkembang dan memperlancar bisnis di Indonesia semakin efisien gitu pemirsa. Kita berbicara mengenai QRIS atau KRIS saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.